Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Meyanti Arsini dengan NIM 24110110002, Prodi Pendidikan Agama Hindu. Di sini saya akan memaparkan mengenai apa saja yang harus dipahami terkait tugas dan juga kewajiban menjadi seorang guru yang profesional. Seseorang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan seperti guru, dosen, konselor pendidikan, administrator sekolah, dan yang lainnya merupakan seseorang yang berprofesi kependidikan. Profesi kependidikan adalah bidang pekerjaan yang berkaitan dengan proses pendidikan, pengajaran, dan pengembangan potensi peserta didik. Guru adalah profesi yang mulia dan bertanggung jawab, berperan penting di dalam membentuk generasi penerus bangsa. Profesionalisme guru menjadi kunci untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Untuk mencapai guru yang profesional harus melalui berbagai persyaratan dan kode etik yang mengatur perilaku serta kompetensi seorang guru. Syarat-syarat profesi guru yaitu secara kualifikasi akademik, guru diwajibkan memiliki minimal gelar sarjana atau S1 dan diploma 4 atau D4 dalam bidang kependidikan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Secara kompetensi, guru harus memiliki 4 jenis kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan juga profesional. Dan sertifikasi guru menjadi bukti pengakuan resmi atas kompetensi profesional guru. Sertifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa guru telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Nah, saya akan menjabarkan lebih dalam mengenai hal-hal yang harus dipahami terkait tugas dan kewajiban menjadi seorang guru yang profesional. Yaitu yang pertama ada berdasarkan kompetensi profesional. Guru harus memiliki kompetensi profesional yang tinggi. Guru harus menguasai materi ajar dengan baik dan terus mengembangkan diri secara berkelanjutan. Dalam tugas dan kewajiban menjadi seorang guru yang profesional, seorang guru tidak hanya bertugas memberikan ilmu kepada siswa, tetapi guru juga perlu mengasah kemampuannya dengan cara mengikuti pengembangan kompetensi guru melalui seminar, pelatihan, workshop, studi banding, membaca jurnal pendidikan, dan mengikuti perkembangan terkini dalam pendidikan. Nah, hal ini dilakukan untuk membantu guru di dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalismenya. Guru juga harus mengikuti organisasi profesi seperti PGRI, Persatuan Guru Indonesia, IGI, Ikatan Guru Indonesia, FSGI, Federasi Serikat Guru Indonesia. Organisasi profesi guru adalah wadah bagi guru untuk mengembangkan diri dan juga profesinya, yang dilandasi oleh Undang-Undang Guru dan juga Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang sertifikasi dan juga profesionalisme guru. Organisasi ini menjadi representasi kolektif dari aspirasi dan juga kepentingan para guru. Nah, selain itu yang kedua ada berdasarkan kompetensi pedagogik. Guru harus memiliki kompetensi pedagogik yang kuat, meliputi kemampuan mengelola pembelajaran yang efektif dan menarik bagi siswa. Guru harus menguasai teori belajar, metode pembelajaran inovatif, dan mampu menciptakan suasana belajar yang positif dan juga kondusif. Dalam tugas dan kewajiban sebagai seorang guru yang profesional, tentu akan membuat perencanaan sebelum mengajar, misalnya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan kurikulum.
RPP ini sangat penting untuk memastikan proses pembelajaran terstruktur, memudahkan guru di dalam mencapai tujuan pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menjadi pedoman bagi guru di dalam mengajar. Selain itu, guru yang profesional juga menentukan tujuan pembelajaran. Nah, menentukan tujuan pembelajaran ini sangat penting karena dapat menjadi panduan bagi guru dan juga siswa di dalam proses pembelajaran. Dalam menentukan tujuan, pembelajaran dapat membantu siswa memahami apa yang diharapkan dan bagaimana mereka mencapai tujuan tersebut. Proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien ketika seorang guru telah membuat tujuan dari pembelajaran. Seorang guru juga harus paham terhadap karakter dari setiap siswa, karena kemampuan siswa satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda. Ada yang pintar di bidang akademik, ada yang non-akademik, atau bahkan keduanya. Tugas guru yaitu membimbing dan juga membina kemampuan yang dimiliki siswa untuk dapat mengembangkan minat dan juga bakatnya. Lalu, ada membuat materi ajar, metode, dan juga alat evaluasi yang menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan juga karakteristik siswa. Seorang guru tidak hanya melakukan pengajaran kepada siswa, tetapi juga membuat materi ajar dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik siswa. Setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda, dan setiap wilayah mempunyai karakteristik yang juga berbeda. Sehingga, sebagai seorang guru, kita harus mempunyai materi ajar dan juga metode pembelajaran yang kita buat sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, hal ini penting untuk menentukan pemahaman siswa di dalam pembelajaran. Ketika kita membuat materi ajar dan juga metode pembelajaran yang berbeda dengan karakteristik dan juga kebutuhan siswa, maka siswa akan sulit mengikuti dan juga memahami pembelajaran yang kita laksanakan. Guru bertugas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga guru yang profesional perlu menerapkan metode pembelajaran yang efektif, variatif, dan inovatif. Misalnya, menggabungkan media atau teknologi ke dalam pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui pada saat sekarang, anak-anak itu lebih tertarik menggunakan metode pembelajaran dengan menggabungkan media dan juga teknologi. Nah, seperti PowerPoint, media clipping, dan juga sebagainya. Setelah membuat materi ajar dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik siswa, maka kita bisa menentukan alat evaluasi yang kita gunakan sebagai penilaian. Guru dapat melaksanakan penilaian atau evaluasi secara formatif selama proses pembelajaran dan juga sumatif di akhir pembelajaran. Guru dapat melaksanakan evaluasi ini melalui tes, observasi, kuis, proyek, dan sebagainya. Manfaat dari evaluasi ini yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dan metode mengajar yang kita terapkan. Selain itu, di dalam hasil evaluasi yang dilakukan, kita sebagai seorang guru juga dapat melihat apakah strategi pembelajaran yang kita rancang efektif atau perlu diperbaiki. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan kompetensi kepribadian. Guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang mencerminkan akhlak mulia, sabar, jujur, dan menjadi teladan bagi siswa. Guru harus bersikap adil, bersemangat dalam mengajar, dan memiliki integritas yang tinggi. Seorang guru yang profesional wajib untuk melaksanakan pembelajaran atau tugas-tugas dengan baik. Misalnya hadir tepat waktu, mempersiapkan materi ajar, mengikuti kebijakan dan peraturan yang berlaku di sekolah.
Seorang guru juga menjadi role model yang akan dijadikan sebagai acuan oleh siswa. Penting bagi tugas guru untuk berperilaku, beretika, bertanggung jawab, dan taat akan aturan sekolah. Sehingga nantinya peserta didik akan meniru perilaku positif yang guru tersebut lakukan. Lalu yang keempat, yaitu berdasarkan kompetensi sosial. Guru harus memiliki kompetensi sosial yang baik. Ini berarti guru harus mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan siswa, orang tua siswa, dan juga masyarakat. Guru harus aktif dalam kegiatan komunitas pendidikan dan mampu membangun hubungan yang positif dengan berbagai pihak yang terlibat di dalam proses pendidikan. Yang kelima yaitu kode etik guru. Seorang guru yang profesional wajib untuk mematuhi dan menjunjung kode etik guru. Kode etik guru Indonesia menjadi pedoman perilaku guru yang meliputi tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan juga dedikasi. Tujuan utama kode etik guru adalah menjunjung tinggi martabat profesi guru. Kode etik guru membantu menjaga integritas dan profesionalisme guru sehingga seorang guru mendapatkan penghormatan dan kepercayaan dari masyarakat. Kode etik guru bertujuan melindungi hak dan kewajiban guru. Kode etik memberikan kerangka kerja yang jelas tentang hak dan kewajiban guru, sehingga guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan terlindungi. Kode etik guru juga bertujuan meningkatkan mutu layanan pendidikan dengan penerapan kode etik. Guru diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan berdampak positif bagi siswa. Kode etik guru bertujuan menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi guru. Kode etik membantu membangun hubungan yang harmonis dan profesional antara guru, siswa, orang tua siswa, dan juga masyarakat. Dengan adanya kode etik ini diharapkan agar tidak ada guru yang melakukan pelanggaran. Nah, jenis pelanggaran ada 3, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan juga pelanggaran berat. Pelanggaran ringan. Contoh pelanggaran ringan yaitu terlambat masuk kelas, tidak berpakaian rapi, dan tidak menyiapkan bahan ajar dengan baik. Pelanggaran sedang. Contoh pelanggaran sedang yaitu melakukan tindakan indisipliner terhadap siswa, tidak melaksanakan tugas dengan baik, dan tidak mengikuti aturan sekolah. Lalu pelanggaran berat. Contoh pelanggaran berat yaitu melakukan tindakan kekerasan terhadap siswa, baik fisik ataupun verbal, melakukan pelecehan seksual, terlibat narkoba, dan melakukan korupsi. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yaitu sanksi ringan. Sanksi ringan berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Sanksi ini diberikan untuk pelanggaran ringan yang tidak menimbulkan dampak serius. Sanksi sedang. Sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat atau penurunan jabatan. Sanksi ini diberikan untuk pelanggaran sedang yang berpotensi mengganggu kinerja guru. Lalu sanksi berat. Sanksi berat berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Nah, sanksi ini diberikan untuk pelanggaran berat yang dapat merugikan siswa, sekolah, dan juga profesi guru. Setiap dugaan pelanggaran kode etik guru ditangani dengan proses yang adil dan juga transparan. Sehingga dari pemaparan tersebut dapat saya simpulkan yaitu hal-hal yang perlu dipahami terkait dengan tugas dan kewajiban guru yang profesional harus mampu menguasai 4 kompetensi dan juga kode etik yang berlaku. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi profesional, di mana kompetensi profesional menguasai materi ajar dengan baik dan terus mengembangkan profesionalisme diri. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi pedagogik. Seorang guru harus mampu mengelola pembelajaran agar efektif dan juga efisien, mulai dari penyusunan RPP, membuat media dan metode pembelajaran, serta
menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan efisien tentunya. Lalu yang ketiga yaitu kompetensi kepribadian. Guru harus memberikan contoh yang baik kepada siswa karena guru sebagai role model, maka integritas dan juga keteladanan sebagai guru akan dijadikan contoh oleh peserta didik. Yang keempat yaitu kompetensi sosial. Menjadi seorang guru harus mampu dalam berinteraksi dengan siswa, orang tua siswa, dan juga masyarakat. Kinerja guru yang profesional mencerminkan kemampuan guru di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik. Guru yang profesional tidak berperan sebagai pengajar saja, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, dan pengembang nilai-nilai moral. Ia bertanggung jawab di dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna serta berperan aktif di dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Dari pemaparan mengenai hal-hal yang perlu dipahami terkait tugas dan kewajiban guru yang profesional, di sini saya juga mencoba berinovasi di dalam membuat media dan juga model pembelajaran. Nah, ini saya beri nama dadu soal. Cara kerja pembelajaran ini yaitu seperti bermain dadu. Jadi setiap sisi pada dadu ini sudah berisi materi-materi soal yang akan diberikan kepada siswa. Nah, ketika siswa melemparkan dadu ini dan yang mendarat paling atas adalah jenis soal yang akan diberikan. Misalnya seperti ini mendapatkan catur asrama. Jadi siswa tersebut akan mendapatkan soal terkait dengan catur asrama. Media ini bisa digunakan untuk memberikan penilaian atau evaluasi kepada siswa. Nah, tujuan saya membuat media ini karena saya sering melihat anak-anak itu merasa panik, cemas, dan juga takut di dalam melaksanakan penilaian dan juga evaluasi. Sehingga saya mencoba berinovasi untuk membuat dadu soal ini. Karena saya rasa anak-anak akan lebih senang dalam melakukan penilaian karena berisi permainan, jadi seperti bermain. Nah, guru juga dapat melihat sejauh mana perkembangan siswa melalui soal-soal yang diberikan pada media dadu soal ini. Nah, dadu soal ini terbuat dari kertas manila, kertas karton yang berisi tulisan soal-soal yang ada di setiap sisinya. Nah, jadi para guru yang akan menggunakan media ini saya rasa gampang dan juga mudah membuatnya. Nah, media ini bisa digunakan dalam penilaian kepada siswa. Menggunakan media ini saya rasa siswa tidak merasa takut lagi karena tidak semenegangkan seperti tes biasanya. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terjadi salah kata dan juga materi. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.